Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lina Sabrina, kemudian Quinty Dea Haura Barustopu, lalu Ayu Anissa Suratna, dan Fitri Agusli. Kami dari kelas Statistika 2, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait materi distribusi normal multivariat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Statistika Multivariat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal multivariat? Apakah sama dengan bivariat maupun unvariat atau mempunyai perbedaan? Nah, jadi distribusi normal multivariat merupakan generalisasi dari distribusi unvariat normal. Hanya saja sekarang kita memiliki lebih dari satu variabel yang berdistribusi normal, di mana lebih dari satu variabel tersebut memiliki joint distribution. Sehingga dia jadi mencakup sejumlah variabel. Bedanya dengan bivariat itu, yaitu kalau bivariat terdapat dua variabel, sedangkan univariat itu dia satu variabel. Distribusi normal multivariat digunakan dalam banyak teknik multivariat, karena banyak teknik multivariat menggunakan asumsi-asumsi multivariat normal. Sama seperti dalam univariat, distribusi normal multivariat juga memiliki sifat robust, yaitu teorema limit pusat dan law of large number. Lalu, seperti apa fungsi distribusi multivariat normal? Jadi, fungsi densitas distribusi multivariat normal itu yaitu sebagai berikut. Fx, di mana x-nya ini adalah x1, x2, sampai xp, sehingga dia menjadi fx sama dengan 1/2 pi pangkat pi per 2 dikali determinan sigma pangkat setengah dikali e pangkat minus vektor x dikurangi vektor mu dikali inverse sigma dikali vektor x dikurangi vektor mu dibagi 2, di mana sigma sebagai matriks covariance dari x dan mu sebagai vektor min, yaitu mu1, mu2 sampai mu-p juga. Jadi demikian, sehingga dengan demikian notasi standar untuk distribusi normal multivariat dinyatakan dengan NP, di mana P-nya ini adalah banyaknya variabel atau banyaknya dimensi. Dengan parameternya itu yaitu vektor mu dengan matriks covariance sigma. Selanjutnya yaitu garis kontur atau probability contour, di mana probability contour ini menotasikan bahwa titik-titik yang berada tepat pada garis kontur memiliki peluang yang sama dalam distribusi normal multivariat. Sehingga jika probability contour ini Sehingga jika kita berbicara mengenai probability contour ini, maka titik-titik pada garis kontur yang sama menunjukkan pada peluang yang sama. Sehingga misalnya di sini kita punya titik x1, y1 di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu yaitu titik x2, y2. Maka di sini bisa dikatakan bahwa peluang x1, y1 adalah sama dengan peluang x2, y2. Meskipun letaknya berjauhan, namun karena berada pada garis kontur yang sama, maka dia memiliki peluang yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi probability contour. Misalkan kita memiliki X, di mana X merupakan distribusi multivariat normal dengan mu beranggotakan 5, 10, dan sigma sama dengan 9, 16, 16, 64, di mana nilai P sama dengan 0,67. Pada gambar bisa kita lihat ada grafik X1 dan X2 tersebut. Nah, itu merupakan probability kontur untuk 99%, 95%, 90%, 75%, 50%, dan 20%. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar ya.
Selanjutnya, contoh yang pertama ditanyakan tentukan P, Y sama dengan 2, Y tambah Z lebih kecil sama dengan 3. Jika join PDF atau probability density function dari 3 variabel acak discrete X, Y, dan Z adalah F, X, Y, Z sama dengan X tambah Y kali Z per 63. Jadi untuk X sama dengan 1,2 dan Y sama dengan 1,23, Z 1,2. Solusinya P, X sama dengan 2, Y tambah Z lebih kecil sama dengan 3, sama dengan F 2, 1, 1 tambah F 2, 1, 2, F 2, 2, 1 sama dengan 3 per 6, 3 ditambah 6 per 6, 3 ditambah 4 per 6, 3. Hasilnya sama dengan 13 per 6, 3. Jadi probability density function dari P, Y sama dengan 2, Y tambah Z lebih kecil dari 3, hasilnya 13 per 63. Di sini kita punya X, di mana X adalah N3 atau 3, banyaknya variabel ada 3, di mana parameter mu vektornya itu ada 5, 3, 7, dan matriks kovarian sigmanya ada 4, minus 1, 0, minus 1, 4, 2, dan 0, 2, 9. Di sini yang pertanyaan pertama kita tentukan P X1 lebih besar dari 6. Jadi X1 nya itu banyaknya variabel dari buka kurung 5,4 dari mu yang X pertama dan sigma yang pertama. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. Jadi 6 dikurang 5 per akar 4 sama dengan setengah, yaitu 0,5, dimana kita dapat bahwa P Z lebih besar dari 0,5 dan P lebih Z kecil dari minus 0,5, yaitu nilai tabel Z-nya 0,3085. Selanjutnya kita tentukan P buka kurung 5x kuadrat tambah 4x pangkat 3 lebih besar dari 70. Lalu kita cari nilai mu dan sigmanya. 5x kuadrat tambah 4x pangkat 3 kita ubah menjadi mu. Jadi 5 kali mu 2 tambah 4 kali mu 3 sama dengan 5 dikali mu 2 nya 3 tambah 4 dikali mu 3 nya 7. 5 kali 3 ditambah 4 kali 7 yaitu 43. Lalu kita kalikan 5x kuadrat tambah 4x pangkat 3, 4x 3 dikali 5x 2 tambah 4x 3 yaitu 25x kuadrat pangkat 2 tambah 40 kovarian x2 x3 ditambah 16x pangkat x3 pangkat 2, dimana 25 x2 pangkat 2 nya kita peroleh dari nilai si sigma, yaitu baris kedua kolom 2 yaitu 4, lalu 40 dikali 2 dari baris kedua kolom ketiga yaitu 2 ditambah 16 dikali 9 yaitu x3 baris ketiga. Lalu hasilnya 24 kali 4 tambah 40 kali 2 tambah 16 kali 9 yaitu 324. Selanjutnya kita tentukan nilai dari Z tabelnya. Kita masukkan yaitu nilainya 70 dikurang dari si nilai mu yang kita dapatkan 43 per akar dari nilai sigma 324. Kita peroleh nilai 1,5, dimana Z-nya nilai tabel Z lebih besar dari 1,5 sama dengan Z lebih kecil dari minus 1,5, nilainya 0,0668. Selanjutnya tentukan P 4x1 kurang 3x2 ditambah 5x3 kecil dari 80, dimana 4x1 dikurang 3x2 ditambah
5x3 kita ubah menjadi mu. Jadi 4 kali mu 1 dikurang 3 mu 2 ditambah 5 mu 3. Kita peroleh mu 1-nya 5, mu 2-nya 3, dan mu 3-nya 7. Jadi 4 kali 5 dikurang 3 kali 3 ditambah 5 kali 7, yaitu 46. Kita tentukan varians dari 4x1 kurang 3x2 tambah 5x3, yaitu A sigma X kali A transpose. Nilai A-nya tadi itu yang kita cari 4 minus 3, 5. Selanjutnya dikali dengan matriks sigma, yaitu 4 minus 1, 0, minus 1, 4, 2, 0, 2, 9. Kemudian dikalikan dengan matriks A transpose-nya, jadi baris, jadi kolom, 4 minus 1, minus 3, 5. Kita kalikan ke dalam, kita peroleh dari 4 kali 4, 16, minus 3 kali minus 1 tambah 3, 5 dikali 0, 0. Jadi 16 tambah 3 dan 0. Lalu kita kalikan dengan matriks A transpose, yaitu kita dapatkan hasilnya 19 minus 6, 39 dikali 4 minus 3, 5. Kemudian kita kalikan 19 kali 4, 76, minus 6 kali minus 3, 18, 39 kali 5, 195. Kemudian kita dapatkan nilai sigmanya 289. Kemudian kita cari untuk nilai Z-nya, Z tabel. Kita masukkan 80 dikurang 46 per akar 289, kita dapatkan hasilnya 2,0. Lalu kita cari di Z tabel, Z lebih kecil dari 2 sama dengan Z lebih besar dari minus 2 sama dengan nilainya 0,9772. Pada slide terakhir di PPT kami buat di situ lampiran untuk nilai-nilai mencari Z tabel yang kami dapatkan. Terima kasih.